Shalom semuanya, selamat malam, apa kabarnya? Luar biasa, senang sekali ya kita boleh berkumpul sekali lagi di Anugerah Fellowship pada malam hari ini. Terima kasih Pak Foldi atas kesaksiannya. Kita senang sekali kita bisa mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk bisa memakeover saudara ya, gereja yang ada di ujung daripada bagian selatan Indonesia. Dan kita percaya bahwa apa yang sudah kita lakukan ini tentunya bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi hanya satu hal, yaitu dengan kekuatan daripada Tuhan. Senang sekali melihat beberapa daripada saudara. Roni juga kembali sudah sehat ya. Puji Tuhan, welcome back ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kebaikan Tuhan. Setelah 1 minggu lebih dia sakit ya, puji Tuhan sekarang dia pulih kembali. Dan saya percaya bahwa saudara yang juga ada di rumah atau saudara yang ada di jalan, saudara yang lagi bergulat di dalam kemacetan kota Jakarta atau dimanapun saudara berada, saya berdoa biarlah firman Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan di sini, saudara juga akan dapat merasakannya juga dimanapun saudara berada. Ada amin? Haleluya. Topik malam ini saudara ya, yang sudah kita persiapkan dengan judul yaitu mengandalkan Tuhan ya. Kita memang sengaja coret kata-kata tidaknya saudara ya. Mengandalkan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen itu secara default atau secara kewajiban kita ini sudah istilahnya didoktrinasi bahwa memang benar kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar gak ya? Saya mau tanya dulu deh, siapa yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara? Siapa yang ngandalin Tuhan? Kita semua ya, puji Tuhan, amin saudara ya. Nah tetapi kata-kata mengandalkan Tuhan seringkali itu menjadi hal yang cukup membingungkan dalam kehidupan kita ya. Terutama pada waktu ada hal-hal yang tidak mudah terjadi pada kehidupan kita, misalnya nggak punya pekerjaan saudara ya, atau uang yang ada di dalam rekening kita atau dana kita itu kemudian habis saudara ya, kemudian kita nggak bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan, betul nggak ya? Kadang-kadang kita jadi bertanya dalam kehidupan kita atau kita bertanya kepada orang lain, sebenarnya saya ini mengandalkan Tuhan atau enggak sih? Ya saudara ya. Nah inilah yang menjadi dasar daripada pemikiran kenapa malam ini kita mengambil keputusan bahwa kita akan belajar apa itu arti daripada kata-kata mengandalkan Tuhan. Dan kemudian tentunya nggak lupa bahwa hari ini kita masuk ke minggu pertama daripada bulan Mei, saudara ya. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan ya. Penyertaan Tuhan luar biasa banget saudara ya. Di tahun 2019 kayaknya baru beberapa minggu yang lalu kita ini merayakan Natal, kemudian tahun baru ya, Januari, Februari, Maret, sekarang April ya. Dan saya berdoa di awal daripada bulan Mei ini, saya tahu sekarang Mei ya, bahwa setiap daripada saudara, hari ini kan masih tanggal muda toh. Jadi kalau tanggal muda biasanya orang bilang akan lebih banyak senyumnya gitu. Coba lihat kiri kanan, coba lihat senyum nggak ya? Nggak lagi ada air mata yang mengalir saudara ya, nggak ada lagi rasa perut lapar yang ditahan saudara karena harus menahan diri. Kecuali kalau memang belum makan malam saudara ya. Puji Tuhan, ayo kita belajar, katakan, lihat kiri kanan saudara, katakan mari kita mengandalkan Tuhan ya. Mengandalkan Tuhan bukan cuman pada waktu mau ulangan, pada waktu nggak ada uang, atau definitely nggak hanya pada waktu tanggal tua, saudara. Tetapi tanggal muda gini alangkah baiknya kita juga sudah belajar mengenalin Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Mari buka bersama dengan saya slide berikutnya. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Kita lihat bersama-sama. Kita sudah tayangkan, kita baca 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, saya secara pribadi mempunyai satu pengalaman yang menarik dengan kitab Amsal. Sewaktu saya akan menjadi orang Kristen kembali, saudara ya, waktu itu saya masih kuliah. Dan waktu itu saya kuliahnya ada di Kanada, dan waktu itu kelompok daripada saudara dan kemudian teman-teman saya pernah cerita nih ya. Waktu itu kami membuat grup basket pada waktu musim panas atau summer saudara ya. Dan kemudian pada waktu itu grup kecil kita membuat keputusan bahwa kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dengan membaca kitab Amsal. Ada sesuatu yang menarik dengan kitab Amsal, karena kitab Amsal ini berisi 31 pasal. Jadi kalau saudara memang mau belajar tentang apa itu hikmat, dan bagaimana saudara bisa mempertahankan hikmat, dan
bahkan kita tahu bahwa hikmat itu akan membawa kehidupan kita naik dan tidak turun. Saudara, saya sangat menganjurkan untuk saudara membaca satu persatu. Saudara bisa lakukan dengan cara satu hari satu pasal daripada kitab Amsal, ya. Dan di sana itu rupanya kitab Amsal berbicara secara khusus kepada kehidupan kami anak-anak yang masih belia pada waktu itu, masih kuliahan semua, saudara, ya. Dan secara pribadi ayat Amsal 3 ayat 5 dan 6 sampai dengan ayat 10 ini semestinya hari itu sudah menjadi ayat yang banyak sekali berbicara untuk saya secara pribadi. Sehingga saya pada waktu saya punya anak dan kemudian waktu anak saya usia 1 tahun, waktu itu saudara ya si Angel kami buat video klipnya dan kemudian waktu itu kita isi VO, waktu itu masih editingnya belum pakai komputer saudara ya. Saya berikan VO ini kepada Angelin anak saya dari Amsal pasal yang ketiga 5 sampai dengan ayat yang ke-7 waktu itu ya. Nah di sini kita akan lihat Amsal saudara ya. Di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dimulai dengan kata-kata percayalah kepada Tuhan. Nah bagaimana caranya kita percaya kepada Tuhan? Saya percaya bahwa kata-kata percaya kepada Tuhan ini timbul daripada suatu hubungan. Kalau kita enggak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, sekali lagi saya mengatakan ini karena secara default atau secara default itu apa ya kata-kata bahasa Indonesianya? Secara bukan otomatis ya, secara keharusan kita ini sebagai orang Kristen kita dituntut untuk bahwa kalau kamu Kristen bahwa kamu percaya bahwa Tuhan itu eksis atau Tuhan itu ada. Kalau kamu Kristen kamu secara dituntut untuk menyadari bahwa Yesus mati di kayu salib buat kita. Ada amin gak? Memang kita tidak memperdebatkan itu, tetapi tahukah kita bahwa kekristenan lebih daripada itu? Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bukan saja menyadari bahwa Dia ada, tetapi bagaimana rupanya yang Tuhan maui dalam kehidupan kita itu adalah supaya kita belajar untuk melibatkan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada perkara yang terlampau gede dalam kehidupan kita, di mana kita pikir bahwa Tuhan ini nggak bakal sanggup untuk menyelesaikan masalah kita. Ada amin nggak? Dan juga tidak ada perkara yang terlampau kecil, di mana akhirnya kita tidak akan istilahnya berkata bahwa Tuhan nggak mungkin sanggup. Gini aja kok ngelibatin Tuhan sih, betul nggak ya? Bahkan di dalam DNA tubuh kita, saya memang tidak persiapkan. Tetapi ada satu kata-kata laminin, itu yang istilahnya itu menjadi jembatan atau mengikat DNA manusia. Sehingga tubuh kita ini manusia ini kan istilahnya kalau dilihat dari secara mikroskopik itu kan ada bolong-bolongnya, ada pori-porinya nih saudara ya. Yang membentuk kehidupan kita untuk sampai nggak bolong itu adalah dinamakan laminin. Dan laminin ini kalau dilihat secara mikroskopis itu simbolnya adalah salib. Jadi di sini rupanya kita tahu bahwa pada waktu ayat ini berkata percayalah kepada Tuhan, artinya di sini Tuhan sangat menghendaki untuk Dia turut terlibat dalam kehidupan kita secara lebih besar atau lebih kecil, gampang ataupun mudah dalam setiap detik kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah di sini dikatakan pada waktu kita bisa belajar untuk mempercayai kepada Tuhan dengan segenap hati kita, ya, dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kemudian ayat 6 dikatakan akuilah Dia. Mengakui Dia ini, akuilah Dia ini adalah sekali lagi melibatkan Dia. Di dalam bahasa aslinya ada satu kata-kata yang menarik yaitu yada. Yada ini adalah suatu kata-kata yang bersifat keintiman. Digambarkan bagaikan hubungan suami dan istri. Ya. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk yada, mengakui Dia di dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kita. Bagaikan bagaimana seorang suami itu percaya kepada istrinya. Yang sudah menikah di sini angkat tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Berabe sekali atau bahaya sekali kalau seorang suami tidak bisa mempercayai istrinya. Betul enggak? Ya. Bahaya sekali kalau seorang istri tidak bisa mempercayai suaminya. Pak Voldi hari ini ada di tengah-tengah kita ya saudara ya. Nanti malam jam 3 pagi dia harus terbang kembali ke Pulau Rote ya selama seminggu lebih. Dia pergi. Dan saya tanya, Pak kalau Bapak pergi nanti yang bawa firman Tuhan siapa? Istri saya gitu ya. Karena apa dia bisa lakukan itu? Karena dia percaya dengan istrinya. Nah hubungan yang sama dengan Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk yada atau memiliki pergaulan dengan Tuhan berapapun usia kita, dalam kondisi apapun kehidupan kita. Ada amin gak? Nah di sini dikatakan maka Ia akan meluruskan jalan kehidupan kita. Meluruskan ini berarti adalah apa? Tuhan turut terlibat untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin. Ya. Sekali lagi kalau kita lihat pembukaan daripada slide. Ada orang yang menggantung
ya, menggantung untuk naik rock climbing, saudara ya. Tentunya kita tahu bahwa mengandalkan Tuhan itu adalah suatu kata-kata yang seharusnya memang it comes naturally. Ini harus datang secara natural dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya pada waktu malam ini kita belajar, itu akan membawa kita satu langkah lebih dekat untuk mengandalkan Tuhan. Ada amin gak? Saudara siap untuk belajar gak? Ada amin? Puji Tuhan, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Nah, saya mau masuk ini poin yang pertama. Catat baik-baik, mengandalkan Tuhan tidak sama dengan malas. Ini penting banget. Karena saya melihat selama 2-3 minggu terakhir ini, kalau kita lihat banyak sekali kehidupan kita orang-orang Kristen, tidak sedikit daripada kita yang berbagai masalah itu mendera kehidupan kita. Ada amin gak? Nah, namun demikian ternyata kalau dipilah-pilah ada satu faktor yang istilahnya ini saya nggak ngomong dengan orang yang ada di dunia ya. Tetapi ternyata ada begitu banyak orang yang bermasalah karena orang itu malas. Ada amin nggak? Ya. Kemudian pada waktu di dalam kemalasannya dia berkata, lu ngapain? Gua diem aja gitu. Ngapa? Lu harus kesini mau ke sana? Enggak deh, saya cuma ngandalin Tuhan gitu loh. Kata-kata mengandalkan Tuhan ini menjadi satu kata-kata yang istilahnya dipelesetkan, dipuntir. Sehingga saya berkata berhati-hati loh ya. Dengan kata-kata mengandalkan Tuhan itu bukan berarti saudara malas. Ada amin gak? Orang malas itu orang bilang gak ada obatnya, susah nih ya. Nah ada satu ayat yang perlu kita buka tentang saya search dan saya baca ini sekali lagi kita akan hari ini belajar beberapa pasal dari kitab Amsal ya. Slide berikutnya Amsal pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Di sini coba saudara lihat ya. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Betul ya, ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Betul ya, ayat 11 kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Waktu saya mempelajari ini, this is kind of interesting menurut saya. Menarik banget, karena apa? Ada hubungan antara malas dengan miskin loh. Nangkep gak nih? Ya, jadi saya tidak berkata bahwa menjadi anak Tuhan harus kaya raya selalu. Karena kekayaan itu kita perlu tahu dulu ya, kekayaan tidak hanya berjumlah dari nominal uang saudara, betul ya? Tetapi kekayaan juga bisa berupa kesehatan, betul nggak ya? Social life seperti ini saudara punya teman ya, teman yang tidak hanya karena uang saja, saudara punya keluarga yang bahagia, betul nggak ya? Saudara punya apa ya? Punya kehidupan yang sehat, punya talenta. Ini kekayaan itu adalah sesuatu yang kompleks banget saudara. Tetapi kita tahu juga bahwa tidak bisa dipungkiri pada waktu kita berbicara masalah kehidupan, kita nggak mau menjadi orang yang miskin. Kemiskinan juga istilahnya kita tahu kalau kita terus nggak punya uang, berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Saya ulang ya, kalau orang Kristen selalu dalam kehidupannya, selalu saja dirundung dengan masalah kemiskinan dan nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang. Coba cek hari ini, ada nggak hubungannya dengan kemalasan dalam kehidupan kita? Betul saudara ya? Saya kasih ilustrasi nih ya, saya kasih ilustrasi. Ini jadi bahan diskusi kita nih hari kemarin kalau untuk saudara ya. Kita di Anugerah Ministries, kalau hari Senin itu kita berkumpul di kantor kita berunding firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita ngangkat topik saudara ya. Dan dari topik-topik itu saya juga kasih satu contoh. Ibaratnya kayak orang mau naik kereta api ya. Kalau misalnya di Jakarta stasiun salah satu yang besar itu stasiun Gambir, saudara ya. Kalau dari stasiun Gambir misalnya aja saudara mau naik kereta api, kemudian dari kereta api saudara menuju ke Cirebon. Ya tahu ya. Tetapi ternyata saudara salah naik kereta api dan kemudian menuju ke satu daerah yang namanya Banyuwangi. Tahu nggak Banyuwangi? Banyuwangi di ujung daripada Pulau Jawa di bagian timur ya. Dan di sana dari Banyuwangi saudara bisa naik ferry untuk menuju ke Pulau Bali. Jauh banget nih. Dari Cirebon ke Banyuwangi itu jauh banget, betul nggak ya? Nah saudara, walaupun saya berkata gini ya. Salah arah di dalam kehidupan itu memang tidak mengenakkan. Tetapi alangkah lebih payahnya lagi pada waktu ada orang berkata nih saya udah beliin kamu tiket kereta api. Kamu dari Jakarta, saya perintahkan untuk ke Cirebon, tetapi dia berkata, enggak deh, nanti aja deh, saya masih tidur kok. Saya enggak mau pergi ke stasiun Gambir kok. Ini lebih parah lagi saudara, betul enggak?
Berapa banyak dari kita pada waktu misalnya alarm kita di pagi hari itu bunyi, berapa kali snooze ya yang saudara pencet? Betul enggak? Nah kadang-kadang kemudian kita menjadi ketiduran dan kemudian kita kelewatan sampai enggak kuliah saudara ya. Kalau sekali, 2 kali kalau sakit apa boleh buat, betul enggak ya? Tetapi kalau itu menjadi satu kebiasaan saudara, di sini firman Tuhan mengatakan, hai pemalas. Oke, jelas ya saudara ya. Kita harus tegaskan dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Ada amin? Ya, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita jadi orang malas. Nah pertanyaannya, kalau ada relasi antara malas dengan kemiskinan, saya mau tanya, siapa di antara kita yang mau jadi orang miskin? Tidak ada yang mau? Yakin? Bagaimana dengan saudara yang lagi nonton melalui live streaming? Ada yang gak mau jadi orang miskin? Kalau tidak ada yang mau jadi orang miskin, katakan tidak. Coba lihat dong kiri kanan, katakan gua gak mau miskin gitu. Ya, kalau saudara mau jadi orang miskin terserah saudara, tetapi saya juga gak mau jadi orang miskin. Betul gak ya? Kalau saudara zaman dulu di dalam kekristenan yang misalnya seabad lalu atau 30 tahun yang lalu, itu bahkan ada orang-orang yang berpikir semakin susah kehidupan kita, semakin kudus kita. Terserah saudara, tetapi saya memiliki pandangan, apalagi Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang dalam dunia untuk memberikan kamu hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kemenangan. Dan saya percaya kemiskinan itu bukan salah satu dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang malas? Nah ini yang menjadi pemikiran saya saudara. Kenapa ada orang yang malas? Karena kemalasan itu, kata firman Tuhan, ini hubungannya erat sekali dengan kemiskinan. Ya. Kemiskinan yang dimaksudkan di sini tentunya bukan hanya karena pada saat tertentu saldo kita kurang atau apa enggak saudara. Tapi suatu systemic poverty, satu kemiskinan yang kemudian terus terjadi berulang-ulang. Setiap kali ketemu orang itu selalu enggak pernah ada ceria di wajahnya. Selalu susah hidupnya saudara ya. Selalu mau ngutang duit. Selalu dikejar-kejar debt collector saudara ya. Dan ini yang kita enggak mau. Ada amin enggak? Kenapa ada orang yang malas? Kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, selidik punya selidik. Ternyata orang bisa malas, jangan dibuka dulu ya. Saya mau tanya dulu deh, biar interaktif nggak ngantuk-ngantuk deh. Ini karena beberapa mungkin udah dinginan ngantuk gitu ya. Kenapa orang jadi malas? Ayo jawab, kenapa orang bisa malas? Ada yang bisa jawab kenapa kira-kira? Halo? Kenapa orang kok bisa jadi malas? Gagal terus, berarti losing hope ya. Tidak kehilangan harapan, betul nggak? Ya, apalagi? Kenapa orang malas? Iya, losing hope, sama dong. Apalagi? Lingkungan, pergaulan ya Pak? Bisa juga. Apalagi saudara? Merasa nggak mampu berarti kurang percaya diri. Kurang percaya diri, ada nggak hubungan dengan kemalasan? Oke lah, kita bisa jawab seperti itu. Oke, ada lagi nggak? Nggak tertarik dengan apa yang pengen dia lakuin, jadi udah deh males deh gitu ya. Kata-kata anak-anak muda kan biasanya kayak gitu ya. The millennial words. Ya, apalagi yang kadang-kadang membuat kita jadi malas gitu. Malas ini bukan berarti ayo kita nge-mall yuk, enggak malas, bukan itu loh ya. Yuk lu bayarin gua makan yuk, malas gitu ya. Ya jelas aja malas kalau suruh bayarin orang makan gitu ya saudara ya. Ini malas yang terus-menerus menjadi satu karakter. Ya, malas kerja, malas sekolah, malas mandi. Ya bisa juga. Oke James, thank you for the answer. Apalagi? Malas kerja PR. Good. Ayo apalagi saudara? Kira-kira apalagi? Kenapa orang jadi malas? Tidak ada visi. Interesting. Menarik banget. Ya. Ada lagi? Terlalu manja, berarti kalau nggak boleh pacaran terus dong berarti. Bermanja-manja itu berbahaya berarti nanti jadi malas gitu ya. Apalagi saudara? Kebiasaan. Interesting, oke? Nah ini yang jadi pemikiran saya. Saya tidak berkata bahwa jawaban saudara salah, tetapi ini saya menemukan beberapa jawaban tidak ada visi ya. Terus kemudian tadi apa kata Gino? Terlalu dimanja ya. Coba kita lihat. Ini pemikiran saya ya. Ternyata orang jadi malas karena salah didikan. Betul ya?
Makanya berhati-hati pada waktu saudara mendidik diri saudara dulu, mendidik anak saudara, mendidik keluargamu. Karena apa? Pada waktu kita salah didik dari orang-orang yang generasi lebih muda di dalam kehidupan kita, maka jangan-jangan orang itu akan lebih malas. Ada orang-orang tua yang istilahnya nggak pengen anaknya susah. Betul ya? Tetapi ternyata tidak menginginkan anaknya untuk bekerja atau susah, itu ternyata ngebunuh anak itu loh. Betul saudara? Jangan sampai kita sayang istilahnya dengan cara yang sangat salah terhadap anak kita. Kemudian Pastor Debbie pernah bercerita, saya nggak tahu minggu lalu atau beberapa minggu sebelumnya. Dulu pada waktu neneknya ya, pada waktu dia masih remaja, neneknya nggak bolehin dia masuk dapur. Ini salah satu contohnya itu. Padahal seorang anak perempuan perlu dilatih untuk masuk ke dapur karena pada waktu dia masuk ke dapur itu dia menjadi seorang wanita yang lebih utuh pada waktu dia dewasa untuk dapat melayani keluarganya. Ada amin gak? Sama dengan anak laki-laki. Anak laki-laki mulai dari kecil harus dibiasakan, makanya harus bangun pagi, nggak boleh malas sekolah, harus mandi di pagi hari, betul nggak ya? Harus buat PR, harus punya rasa tanggung jawab, betul nggak James? Betul ya? Nggak boleh malas buat PR, karena kalau malas buat PR itu nggak punya tanggung jawab misalnya ya. Biasakan anak itu on time gitu ya. Kalau dia di rumah misalnya, kalau pergi meninggalkan rumah melewati jam tertentu, sehari itu dia nggak bakal boleh pegang handphone, pegang iPad, nonton TV, nggak boleh. Saudara, karena itu menjadi salah satu didikan kami dan itu supaya anak yang kecil itu tidak mempunyai tabiat yang buruk. Bahwa di dalam kehidupan ada konsekuensi, sehingga sampai hari ini saya melihat sayangnya masih ada banyak orang-orang tua yang bahkan sudah seumuran papa saya, 73 misalnya, masih harus mencukupi kebutuhan anaknya dan cucunya. Perhatikan itu saudara. Saya bertemu dengan orang-orang itu dan cukup menyedihkan. Bukan sedih karena apa saudara ya. Walaupun orang itu mampu, tetapi ada orang-orang yang masih sudah berumur lebih dari 70 tahun harus perform di dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka untuk mencukupi kebutuhan anak dan cucu-cucunya. Jadi artinya berhati-hati saudara, karena kalau kita salah didik, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan yang sangat buruk. Ingat firman Tuhan berkata, kemalasan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Ya, yang kedua, ini tadi yang dikatakan oleh Bu Hendrata, ya. Ternyata takut gagal. Orang yang takut gagal, saya rasa takut gagal ini adalah sesuatu yang lumrah. Betul ya? Orang yang pikirannya waras kadang-kadang perlu berpikir, jadi gini ya, di dalam kehidupan ini kita perlu satu yang namanya keseimbangan. Kalau kita terlalu berani terus, ya, invest terus, keluar terus, coba terus, kadang-kadang kita juga ngawur. Makanya dalam kehidupan kita perlu satu keseimbangan. Kadang-kadang kita harus tahu bahwa di dalam jiwa manusia ada Tuhan ini tanam yang namanya rasa takut. Betul ya? Rasa takut, rasa khawatir ini adalah sesuatu yang lumrah masuk di dalam kehidupan jiwa kita. Betul ya? Kita harus tahu nih ya. Tetapi memang ada firman Tuhan yang mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir ya. Tuhan menghendaki pada waktu kita belajar untuk tidak mengkhawatirkan akan kehidupan kita. Untuk kita percaya kepada Tuhan. Makanya di sini kita harus tahu bahwa tetapi kalau kita entertain itu, kita terus takut gagal. Ayo sekolah, nanti kalau misalnya saya gagal bagaimana? Apalagi kalau kuliah kan mahal. Betul ya? Kuliah itu mahal sekali. Nanti kalau saya takut gagal bagaimana? Nanti kalau saya nggak naik gimana? Nanti kalau saya ini gimana? Dan itu kebawa saudara, menjadi suatu kebiasaan juga. Nanti kalau bekerja gitu juga. Nanti kalau saya nggak diterima bagaimana? Jadi akhirnya orang yang takut gagal, no action, talk only, orang itu bisa jadi apa? Malas. Malas mencoba. Ya, lebih baik menurut saya tadi memberikan contoh tentang orang yang naik kereta api, seharusnya pergi ke Cirebon, tapi sampainya Banyuwangi. Menurut saya, bagi saya pribadi lebih terhormat orang itu pada waktu dia nyasar sampai ke Banyuwangi daripada dia nggak bangun dari tidurnya. Nangkap saudara ya? Saya pernah punya seorang teman yang waktu itu dalam musim kehidupannya dia lagi kecanduan narkoba berat. Ya, dan mamanya berdoa dengan luar biasa saudara ya. Dan waktu itu dia seharusnya dari satu kota di Jawa Tengah, dia harus pergi ke satu kota di Bandung saudara ya.
tetapi dia waktu itu rupanya salah naik kereta api dan sampai ke Surabaya. Saudara bayangkan. Tapi menurut saya itu masih lebih berharga daripada orang yang nggak mau bangun dari tidurnya. Yang masih disediakan makanan, datang ke tempat tidurnya, itu nggak berharga banget. Ada amin. Ya, nomor 3. Ini yang fatal banget saudara. Ternyata kenapa orang malas? Karena kehilangan harapan. Orang yang kehilangan harapan, orang itu akan mengeringkan tulang. Betul ya? Makanya perlu dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus berkata ya bahwa serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Pada waktu kita berani untuk menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, artinya dalam Roma 5 ayat 5 mengatakan pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Bagaimana dengan saudara pada hari ini? Ya, saya tidak tahu kalau saudara misalnya mau mengenalkan Tuhan, yang harus kita gempur, dan tadi siang saya juga pelajari ternyata rasa malas ini lebih kepada habitual atau sesuatu yang terjadi karena kebiasaan. Bisa karena lingkungan tadi dikatakan, betul juga, salah didikan, ya, dikerumuni oleh orang-orang yang sifatnya selalu ngomongnya negatif, ya udah jadi malas. Makanya sangat penting untuk kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, oleh orang-orang yang mengerti apa kata firman Tuhan, bukan melihat dengan mata dan kepala kita dan terus kemudian kita berdasarkan itu, tetapi dikatakan bahwa we walk by faith and not by sight. Kita berjalan bukan karena penglihatan kita, tetapi kita berjalan karena iman kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi dong. Berikutnya, pada waktu kita belajar mengenalkan Tuhan, kita harus pernah dengar kata-kata ini enggak? Mengalir. Ngalir aja. Ngalir aja. Ya. Terutama saya juga hamba Tuhan sepenuh waktu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan kalau ditanya misalnya, bagaimana rencana kamu tahun 2019? Ngalir aja deh. Kelihatannya apa namanya ini kudus banget saudara. Kelihatannya rohani banget. Tetapi menurut saya itu enggak rohani. Karena apa? Kata-kata mengalir aja ini menjadi salah satu kata yang seringkali dipelesetkan. Sehingga artinya apa? Itu jauh daripada apa yang seharusnya kita mengerti tentang kita mengalir bersama dengan Tuhan. Jadi artinya mengandalkan Tuhan pada waktu enggak kita berhati-hati dengan kata-kata mengalir. Ya, slide berikutnya, kita harus tidak tinggal diam saja. Orang yang cuma diam tok, tadi saya udah katakan malas, ya. Orang itu tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang cuma berkata, saya ngalir aja deh, kemana Tuhan mau bawa, nggak bisa saudara. Kalau orang yang model seperti itu, di dalam kehidupannya saya berkata bahwa orang itu artinya tidak mengandalkan Tuhan. Ada amin. Poin berikutnya, ternyata orang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang membuat rencana. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Di awal tahun biasanya kita mulai dengan resolusi. Nah, pernah nggak saudara lihat resolusimu di akhir tahun 2018 atau di awal tahun 2019? Masih saudara kerjakan nggak? Resolusi saudara apa sih waktu itu? Ada yang punya resolusi angkat tangan? Apa enggak resolusimu waktu itu enggak? Salah satunya enggak? Oh, oke. Nah, dilakukan enggak? Hampir ya. Jadi membuat perencanaan itu berarti kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan loh dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berkata apa? Coba dikeluarkan slide-nya. Nanti kita balik ke sini lagi. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ya, jadi pada waktu kita berkata buat perencanaan itu Alkitabiah enggak? Ya lihat ini dong. Tuhan aja punya rencana buat kehidupan saudara dan saya. Dan di dalam firman-Nya ditegaskan bahwa tidak ada rancangan-rancangan yang menyebabkan kecelakaan dalam kehidupan Tuhan, dalam pemikiran Tuhan untuk kita. Yang ada adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi menurut saya orang yang membuat perencanaan dengan rapi dalam kehidupannya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin saudara? Ya, tetapi ingat baik-baik, tentunya kita tahu pada waktu kita membuat perencanaan dalam kehidupan kita tulis pakai pensil saudara. Dan kemudian serahkan Tuhan penghapusnya. Maksudnya apa sih? Kita bukan menjadi orang yang kaku dalam kehidupan ini. Kita membuat rencana tetapi
Saya sering membuat perencanaan, ya. Misalnya contoh bersama dengan Pak Michael atau orang-orang yang lain, kadang-kadang kita utus mereka, ya. Saya selalu tanya, kamu sebelum pergi, buat dulu perencanaan. 4 hari kamu mau pergi, 5 hari kamu mau pergi, buat perencanaan dulu. Termasuk saudara nanti pada waktu Lebaran, ya, Idul Fitri, liburan kan? Betul ya? Nah, saudara mau liburan kemana? Saudara harus buat plan. Ya, jadi perencanaan ini banyak sekali, perencanaan untuk bagaimana saudara, misalnya nih ya, tadi saya katakan tentang liburan, perencanaan untuk pekerjaan misi, perencanaan bagaimana saudara misalnya ini anak-anak adik-adik yang masih youth yang lagi kuliah, bagaimana caranya untuk misalnya GPA-nya indeks prestasinya harus berapa? 3,0. Ya, betul nggak ya? Oh, ada loh salah satu murid dari mahasiswa adikku sayang yang ada di Lubuk. Ya, kita kuliahkan dia, itu IP-nya 4,0. Jurusannya biologi. Nggak gampang loh. Ya, biologi 4,0. Tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan ya. Nggak mungkin istilahnya orang yang, saya tahu ada orang-orang yang pintar. Saya tahu ada orang-orang yang jenius. Bahkan ada satu quote yang mengatakan jenius itu artinya 1% itu adalah genetika, 99% itu keringat. Artinya apa? Diperlukan kerja keras. Betul ya? Membuat perencanaan, kita memang berencana, kita sebagai orang Kristen, Tuhan yang memakai order atau tatanan. Makanya pada waktu kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan bumi langit bersama dengan isinya, kamu lihat tuh ada satu patron yang sangat luar biasa. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima, Tuhan selesaikan semuanya dengan baik. Dan di hari yang keenam pada waktu misalnya dia sudah cukupkan semuanya, di hari penciptaan yang terakhir Tuhan ciptakan manusia. Bisa bayangkan pada waktu Tuhan, karena sayangnya dengan kita, karena saya sangat mencintai manusia, saya ciptakan dia di hari yang pertama. Belum ada ikan, belum ada tanaman, betul nggak? Matahari, bulan dan bintang belum ditempatkan di tempat yang tepat. Kemudian Tuhan bilang, ups, salah bos. Betul nggak? Tuhan aja buat perencanaan. Berarti artinya apa? It is okay untuk kita membuat perencanaan, tetapi serahkan penghapusnya kepada Tuhan. Dan berkatalah Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau ada perencanaan-perencanaan yang saya lakukan dan itu tidak selaras dengan kehendak-Mu, Tuhan yang menghapus deh. Apabila hari ini dalam kehidupan saudara ya, pada waktu engkau belajar untuk mengenalkan Tuhan, ada hal-hal yang dimana saudara rasa pintu itu kok rasanya tertutup buat kehidupan saudara. Mungkinkah saat itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan sehingga pintu yang saudara doakan itu gak kebuka. Dan kadang-kadang justifikasinya susah banget. Ya, karena apa? Yang kita pikirkan, kita udah belajar tentang paradoks, sejauh langit dan bumi, sejauh itulah beda antara pikiran manusiawi dengan pikiran Tuhan. Ada amin gak? Jadi membuat perencanaan adalah bagian daripada kita untuk mengandalkan Tuhan. Ada amin saudara? Jadi kita mesti mengerti objektivitas daripada kehidupan kita ini apa. Tadi saya udah kasih banyak contoh nih. Liburan buat perencanaan. Saudara mau adik-adik ini mau mencapai nilai tertentu, buat perencanaan bagaimana sampai di sana. Betul ya? Saudara misalnya mau dipakai Tuhan di dalam talenta atau panggilan saudara, buat perencanaan. Betul ya? Mau menikah, nggak jomblo terus, mulai buat perencanaan. Kok diem? Ada amin nggak? Halo? Hati-hati loh ya, kalau nanti kalian nggak berencana, nanti tahu-tahu James yang kecil ini sudah seumuran Angelin, tahu-tahu nanti Angelin married duluan, James married duluan, yang mana sana masih jomblo. Capek deh gitu. Susah kan ya? Berikutnya, kita kembali kepada tadi, mengandalkan Tuhan. Slide yang ke-8. Mengandalkan Tuhan juga berarti artinya bukan cuma membuat perencanaan, tetapi mengerjakan perencanaan itu. Make your plan and work your plan out. Kalau saudara gagal membuat perencanaan, artinya saudara berencana untuk menjadi orang yang gagal. Kerjakan rencana itu, karena saya percaya pada waktu kita mengerjakan rencana kita, itu artinya kita beriman kepada Tuhan bahwa ada satu porsi daripada bagian itu yang harus
kita perankan. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ya, seakan-akan muridnya ngalir aja. Tetapi ada satu anak kecil yang Tuhan pakai. Yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ada satu mama yang berencana dan kemudian mengatakan kepada anaknya. Bahwa ini makananmu. Dan anak itu mempunyai hati yang sangat besar. Dia dengan iman menyerahkan makanannya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat mujizat yang sangat dahsyat. Bagaimana dengan saudara? Mau enggak saudara? Membuat satu perencanaan dan menyerahkan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku akan lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Yang percaya katakan amin. Mengandalkan Tuhan. Katakan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amsal 21 ayat 5. Ini saudara ya, unik banget. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saya tidak mau hidup dalam kekurangan. Sekali lagi saudara, saya tidak berkata seperti ini bahwa menjadi orang Kristen hanya melulu berbicara kelimpahan dan prosperity. Bukan hanya itu, tetapi kita harus tahu juga bahwa di dalam segala hal, sebenarnya nanti saya akan masuk dalam satu poin. Saya nggak akan buka sekarang saudara ya. Tetapi di sini sekali lagi di dalam kitab Amsal dibuktikan bahwa ada erat banget kaitannya dengan pada waktu kita menjadi orang yang matang di dalam memanage kehidupan kita. Ya. Artinya apa saudara ya? Rancangan orang yang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kita nggak mau menjadi orang yang susah. Kalau memang ada Tuhan sudah berikan hikmat dalam kehidupan kita, buat apa kita susah? Buat apa kita mau hidup susah terus gitu loh. Ada amin nggak saudara? Ya. Makanya saya percaya kemanapun kita pergi, termasuk pada waktu Tuhan mengutus hamba Tuhan, pendeta Voldi misalnya, ke satu tempat yang tidak mudah saudara. Saya percaya dengan cara yang Tuhan kehendaki di sana, dia bisa menjadi makmur. Ada amin saudara? Dan saya rasa dari kesaksian yang dia sudah berikan saudara, saya melihat dengan mata kepala sendiri orang yang ada di sana, bagaimana tingkah laku mereka, saudara, bagaimana miskomunikasi dengan apa yang kita kira di sini itu bisa salah dengan yang ada di sana. Tetapi saya melihat pada waktu saya mendengarkan kesaksian beliau, menarik banget. Tuhan bisa pakai orang-orang yang berbeda pada musim-musim tertentu, saudara, untuk memberkati gerejanya sehingga pada waktu kami datang tinggal menyelesaikan finishing, selesai. Dan gereja itu menjadi salah satu yang saya lihat dengan kepala sendiri adalah gereja yang cukup unik dan diberkati Tuhan pada saat ini, saudara ya. Walaupun kalau hanya melihat orang-orang di sana atau jemaatnya sepertinya mustahil ya Pak ya. Tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi saudara. Haleluya. Nah, poin berikutnya. Pernah dengar gak kata-kata Tuhan izinkan ini terjadi? Sering ya? Termasuk pada waktu orang sakit, kakinya buntung, gak naik kelas, ya, kemudian mengalami perceraian dalam kehidupannya. Kita sering kali mendengar kata-kata Tuhan izinkan ini terjadi. Saya bukannya tidak percaya bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Tetapi kata-kata ini menjadi begitu gampang diputar balikan. Seakan-akan kita menyudutkan Tuhan. Tuhan begitu egois melihat kita, pengen kita susah. Saya pernah sakit. Saudara ya, saya pernah ceritakan itu. Saya pernah kolesterol saya begitu tinggi. Saya pernah asam urat saya begitu tinggi. Jempol saya demikian besar, kira-kira 2 kali lipat dari ini. Kaki saya begitu pincang, saya nggak bisa jalan. Dan itu menyakitkan banget. Hari di mana saya, kurang sehari saya akan menikah, kaki saya harus disuntik oleh dokter supaya bisa jalan. Kalau enggak saya enggak, besok itu nggak bisa jalan untuk masuk ke gereja saudara. Dan disuntik itu sakit banget, saya berteriak-teriak. Sound effect nih saudara ya. Sakit banget. Dan nggak fair kalau misalnya saya berkata Tuhan izinkan saya sakit. Karena apa? Kalau ditelusuri, saya nggak ambil contoh orang lain deh, nggak enak nanti. Kalau ditelusurin, gaya hidup saya nggak sehat banget waktu itu. 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya saudara, saya jarang banget minum air. Saya lebih banyak minum soda atau saya nggak usah sebutin mereknya saudara ya. Saudara tahu soda kan? Waktu itu saya tinggal di luar negeri, saudara ya, nggak ada istilahnya
bimbingan daripada orang tua, karena orang tua juga jarang ke sana, tiketnya juga pasti mahal saudara ya. Jadi saya hidup dengan gaya hidup yang tidak sehat, minumnya manis terus, makannya makanan yang tidak sehat saudara ya, makan enak terus ya tentunya ya. Terus kemudian pada waktu kami pulang, istilahnya saya pernah juga ceritakan, bisnis juga waktu itu nggak gampang banget. Yang paling gampang waktu itu adalah, saya masih ingat Angelina masih begitu kecil, saya dan Pastor Debbie waktu itu begitu banyak yang limitasi yang kami punya. Makanan yang paling gampang kami beli itu ceker ayam. Saudara, kaki ayam. Itu murah dan enak. Dan yang kedua kaki babi. Ya, itu menjadi menu hampir harian kami. Karena itu paling murah. Kalau ke toko cari kaki ayam ceker kan paling murah saudara ya. Kaki babi itu murah banget. Dan itu nikmat. Kasih kecap sedikit, kasih bumbu udah enak banget saudara. Enak. Dan ternyata itu membuat badan saya lebih sakit. Kolesterol tinggi, saya pincang dan yang lain-lain saudara. Tidak fair pada waktu kita kemudian terjerumus dalam satu penyakit. Kita mengatakan Tuhan izinkan. Apalagi pada waktu misalnya itu terjadi karena satu gaya hidup yang tidak sehat. Ada amin. Coba lihat kiri kanan, katakan ini untuk kamu gitu. Amin saudara ya. Saya ngalami itu dan tidak enak banget. Nggak fair pada waktu kita nyudutin Tuhan yang sudah berkata dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi, tidak ada rancangan kecelakaan di dalam benak Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Jadi hari ini kalau saudara dan saya sakit karena gaya hidup yang tidak sehat, saya minta dengan segala hormat untuk tidak lagi berkata Tuhan izinkan saya sakit. Kecelakaan kita nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Kita naik pesawat terbang, pesawatnya ada kecelakaan, kita naik bus ditabrak orang. Apa boleh buat? Ya saudara, itulah bagian daripada kehidupan misalnya. Tetapi kalau karena lifestyle, sesuatu yang kita bisa manage, sesuatu yang kita bisa rencanakan. Dan kalaupun misalnya kita kerjanya awur-awuran, kita dipecat, kita kehilangan pekerjaan dan susah banget mendapatkan pekerjaan. Kita nggak berhak untuk berkata Tuhan izinkan. Kita sekolah punya kesempatan, kita nggak sekolah bolos terus, main terus. Ya kita nggak fair menurut saya. Itu adalah sesuatu kata yang menurut saya menghancurkan jiwa seseorang. Kalau kita nggak berhati-hati menggunakannya. Ada amin saudara. Berhati-hati menggunakan kata-kata yang mengatakan bahwa Tuhan izinkan, karena kalau kita salah dalam pengertiannya, maka Tuhan menjadi tempat di mana kita salahkan dia terus. Ada amin? 1 Yohanes 4 ayat 16 dan ayat 17 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih? Siapa yang percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara? Ada yang percaya enggak? Saya percaya. Saudara yang di rumah percaya? Kalau saudara percaya katakan, saya percaya Tuhan mengasihi saya. Kita telah mengenal, telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Lebih besar dia yang ada dalam diriku dan daripada dia yang ada di dunia ini saudara. Kebodohan, kemiskinan, apapun juga. Lebih besar Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus daripada semua masalah itu. Yang percaya katakan amin. Ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah menjadi apa? Sempurna. Katakan sempurna. Yaitu kalau kita mempunyai apa? Keberanian percaya pada hari penghakiman. Kalau kita percaya bahwa kita nggak bakal masuk neraka hanya karena kita sudah ditebus dengan darah anak domba. Kenapa kita tidak berani percaya untuk kehidupan dan rancangan-rancangan baik yang bisa kita nikmati selama di dunia ini? Kita selalu berdoa diajarkan oleh Tuhan Yesus, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ada amin saudara. Rencana Tuhan itu digenapi secara utuh dan sempurna, bukan pada waktu kita nanti ada di surga, tetapi pada waktu kita masih ada di bumi. Jadi saudara jangan nunggu saudara kapan ke surga. Ada amin. Dan di sana dikatakan karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. So is he, so are we in this world. Ya, seperti apanya Tuhan itu di surga bagaimana sih?
sempurna, nggak ada penyakit, betul nggak ya? Semuanya baik, saudara ya. Maka saya percaya seharusnya kita di dunia ini, saya nggak berkata bahwa oh Pastor Daniel naif banget, hidup saya masih susah. Saya berkata, saudara dengar baik-baik, saya sering bertemu dengan orang-orang yang susah. Tetapi saya sering melihat ada tidak sedikit orang-orang yang susah hidupnya berubah. Karena orang itu lebih berani percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang baik dalam kehidupannya. Ada amin saudara. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan. Coba lihat kiri kanan, andalkan Tuhan dong. Ayo ya. Bilang sama diri saudara sendiri, katakan saya mau mengandalkan Tuhan. Amin ya. Berarti mengandalkan Tuhan itu require apa? Menuntut apa? Action, perbuatan. Betul saudara ya? Ya, ini yang poin yang terakhir. Saudara ternyata berarti mengandalkan Tuhan itu kita perlu menjadi excellent di dalam hidup ini. Oke? Menjadi kaya itu satu hal, memang tidak semua orang akan menjadi konglomerat, kan susah nih ya kalau konglomerat semua. Ya, tapi baik juga nih ya konglomerat. Wah, keren banget. Anugerah fellowship walaupun cuma 20-30 orang tapi kalau semua konglomerat kan lain ya. Terima dulu saudara, terima dulu ya. Saya diberkati Tuhan. Saudara yang nonton di rumah katakan, I am blessed, saya diberkati Tuhan. Ya, diberkati adalah suatu state of mind, walaupun saudara di dalam kondisi yang paling minus sekalipun, termasuk Pak Voldi besok pulang ke Rote, dalam kondisi yang paling minus sekalipun dan tidak mudah, saudara state of mindmu, pikiranmu, apakah saudara masih bisa berkata dalam pikiran, saudara katakan bahwa saya diberkati apapun yang terjadi. Saya mau ditempatin di hutan, saya mau ditempatin di ujung bumi, saya mau ditempatin di Jakarta, saya mau ditempatin di Singapura, saya mau ditempatin di Batu Rube, saya mau ditempatin di Hong Kong, saya mau ditempatin di mana-mana. Saya diberkati. Hari ini as I speak, selagi saya bicara, ada orang-orang yang lagi nangis di Hong Kong dan mereka berkata, gua miskin banget. Ada orang-orang yang selagi saudara mendengarkan saya khotbah, saudara pikir tempat yang paling kaya di bumi ini di mana sih? Di Brunei Darussalam sekalipun. Lagi ada orang yang nangis. Dan di sana mereka berkata, hidup saya miskin banget. Nangkep gak? Hari ini ada orang yang lagi nangis di New York. Dan dia lagi sekarat mau mati, mau bunuh diri. Karena dia berkata, gua miskin banget. Gua ada hopeless. Gua lebih baik bunuh diri. Halo? Berarti apa? Kekayaan itu adalah state of mind. Ada dalam pikiran kita. Makanya saudara, untuk menjadi orang Kristen pada waktu kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, jadilah excellent dalam kehidupan ini. You got no choice. Enggak ada pilihan yang lain. Betul saudara? Hidup ini orang bilang hidup cuma satu kali. Buat apa kita sia-siakan hidup ini? Betul ya? Kalau kita mau sia-siakan hidup ini, saudara akan kehilangan banyak sekali kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Saya percaya Roma 8:28 berkata bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan saudara. Kalau saya memilih untuk menjadi excellent, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau saya memilih tidak excellent, Tuhan masih bisa pakai kok kondisi itu. Untuk mendatangkan kebaikan juga buat saya loh. Ada amin ya? Kita lihat Daniel pasal yang kelima ayat 12. Saya pakai ini bukan karena nama saya Daniel, tetapi karena saya diberkati sekali saudara pada waktu saya membaca ini luar biasa banget ya. Di ayat 12 dikatakan karena orang itu Daniel terdapat roh yang luar biasa. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan excellent spirit. Dan pengetahuan ada beberapa hal. Satu, roh yang luar biasa. Katakan roh yang luar biasa. Kemudian dan dua, pengetahuan. Tiga, akal budi. Tiga hal ini saudara. Menjadi excellent itu berarti nomor satu kita perlu excellent spirit. Nomor dua kita perlu yaitu yang namanya pengetahuan. Nomor tiga kita perlu akal budi. Kalau saudara punya cuma satu, saudara belum excellent. Tapi kalau saudara punya tiga-tiga, saudara excellent. Dan hasil daripada excellentnya Daniel dikatakan hasilnya sehingga ia dapat menerangkan mimpi. Oke, bukan cuma itu aja saudara. Tetapi yang kedua, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Tiga, mengurai kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja, baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Satu orang, dan saudara perlu tahu, Daniel pada saat itu statusnya adalah budak. Oke?
Pada waktu dia mempunyai status budak, tetapi dia tidak tinggal di dalam kebudakannya. Dia percaya bahwa Tuhan, Yahweh Elohim itu punya satu destinasi yang besar di dalam kehidupannya. Dan dia percaya bahwa saya mempunyai roh yang excellent. Ada amin. Di ayat yang lain dikatakan Daniel bersama dengan Sadra, Mesa, Abednego menjadi 10 kali lebih pandai daripada orang-orang yang ada di Babilonia. 3 dinasti kerajaan dia lewati, saudara. Luar biasa kan? Hasil daripada keekselenan itu membuat dia naik dan tidak turun. Orang itu mengenalkan Tuhan. Betul ya? Di tempat yang paling jelek sekalipun di mana saudara berada hari ini. Selama engkau excellent, tidak ada masalah dengan Tuhan. Untuk kairos Tuhan datang mengangkat engkau, dicakup kemudian dipindahkan ke dalam hal yang lebih baik. Ada amin, saudara. Ingat ya tadi saya kasih contoh kan? Siapa yang gak pengen sih ke Amerika? Saudara pengen gak ke Amerika? Halo, siapa yang pengen ke Amerika? Saudara bohong deh kalau saudara gak berkata saudara gak pengen ke Amerika. Ayo saya mau tanya, siapa yang pengen ke Amerika? Gak pengen? Bohong deh kalau saudara berkata saudara gak pengen ke Amerika. Pengen ke Jepang? Pengen ke Korea? Utara? Saya pengen loh ke Korea Utara. Enggak juga, teman saya dia bilang ke satu tempat di Korea Utara, skiing di sana harganya cuma 30% dibandingkan dengan ski resort di tempat lain. Wow, nice gitu ya. Hotelnya bagus, makanannya enak, why not gitu ya. Korea Utara keren banget gitu. Tetapi di tempat-tempat yang saudara pengen pergi yang merupakan destinasi wisata yang luar biasa, tempat liburan, wah status simbol sosial yang luar biasa. Sekali lagi ada orang yang nangis pengen mati dan mereka berkata, aku miskin banget. Nangkep gak? Tetapi ada orang-orang di luar sana, di tempat-tempat yang paling susah, di medan-medan yang paling gak gampang saudara. Bukan medan itu yang tempat banyak kue tiaunya, bukan saudara ya. Di tempat yang paling susah, di ujung daripada ujungnya bumi. Mungkin di Papua, mungkin di Uetuwu, mungkin di Batu Rube. Kenapa saya ngomong gini? Karena nanti rekaman ini akan dilihat oleh mereka, saudara. Mungkin di Uetuwu, gak ada orang yang mau ke sana. Tetapi pada waktu saudara diberkati oleh Tuhan, saudara menjadi excellent, saudara diberkati oleh Tuhan dimanapun kau berada. Haleluya. Titus 2 ayat yang 7 sampai dengan 8. Dikatakan, ini perintah saudara ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat, tidak bercela dalam pemberitahuanmu. Sehingga lawan menjadi apa? Malu. Karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ayo saudara, kita masih kuat kok. Ya, kita masih muda. Siapa masih muda di sini? Saya masih muda. Siapa lagi masih muda? Coba angkat tangan. Haleluya. Kita semua masih muda kan? Haleluya. Sekali lagi saudara, tua itu adalah bagian dalam pikiran. Saudara bisa masih berumur 20-an, saudara bisa pada waktu saudara berusia 21 tahun, saudara bisa menangis karena saudara merasa tua. Saudara bisa berulang tahun ke 29 atau ke 30 tahun, saudara bisa nangis di sana dan berkata, gua tua banget. Tetapi ada orang yang pada waktu berumur 80 tahun dan dia berkata, terima kasih Tuhan, saya masih kuat, saya masih muda, saya bisa energik, saya masih bisa mengendalikan perusahaan saya masih bisa memberikan taburan kepada pelayanan yang Tuhan percayakan. Ini luar biasa banget kan? Haleluya. Berarti miskin dan kaya itu ada dalam pikiran. Tua dan muda itu juga dalam pikiran saudara. Ada amin ya. Makanya Tuhan berkata, jadilah teladan dalam berbuat baik. Sehingga pada waktu kita mau menjadi teladan seperti itu, saya percaya di sana, di dalam setiap fase dalam kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan. Ada satu pertanyaan dari salah satu tim Anugerah Ministries. Kenapa kalau mengandalkan Tuhan tuh kok kayaknya justru pada waktu mengandalkan Tuhan, kayaknya kok keadaan tidak semakin mudah. Saudara ngalami gak nih? Saya ngalami. Ya, saya ngalami. Saya dan Pastor Debbie pernah pengen banget untuk bisa pindah kerja di luar negeri saudara, terutama di Amerika. Ini pada waktu kami baru menikah tahun 98 ya. Ada yang belum lahir waktu itu 98? Siapa yang belum lahir? Banyak yang belum lahir ya. Wah luar biasa banget.
Setiap kali saya ngomong kayaknya umur saya semakin bertambah, tapi nggak tua saudara ya. I'm positive gitu ya. Waktu itu saya ngomong sama Pastor Debbie. Aduh susah banget ya cari duit di Indonesia waktu itu ya. Hah? Krismon ya. Dan kemudian saya ngomong kita bisa, apalagi ada banyak orang-orang yang sudah menggelapkan diri untuk pindah ke Amerika. Dan di sana katanya mereka bisa, wah nanti bisa nabung dapat uang puluhan ribu, ratusan juta, bisa beli rumah. Ya, siapa yang nggak pengen seperti itu? Ya, betul nggak ya? Dan saya katakan kita pindah ke Amerika yuk, kita minimal bisa ngerti bahasa Inggris, kita mungkin masih punya teman-teman yang bisa bantu. Tapi puji Tuhan saudara, saya ngomong gini sama istri saya, kita berdoa dulu yuk. Kita tanya Tuhan, kita pindah enggak? Berarti menurut saudara sih ya, waktu itu saya ngandalin Tuhan enggak? Dengan bertanya kepada Tuhan, sebelum membuat perencanaan, saya mengandalkan Tuhan enggak? Menurut saya sih ya, saya nggak tahu dengan saudara, tapi menurut saya itu cukup mengandalkan Tuhan. Ya. Dan kemudian kita mulai berdoa, mencari Tuhan, mencoba mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, saudara ya. Dan diperlukan waktu kira-kira 2 minggu. Pada waktu di pagi hari saya membaca Alkitab, membaca buku renungan harian itu loh. Ya. Ada satu ayat mas yang kemudian saya baca, itu ayat itu menjadi hidup banget, menjadi rema buat hidup saya waktu itu. Dan saya dapat jawaban. Jawabannya ngomong gini saudara, simple banget. Hanya berkata, aku akan memberkati engkau di tanah di mana kamu berada. Kira-kira menurut saudara, Tuhan menganjurkan saya pergi atau enggak pergi? Kenapa? Kan bukan yes and no. Ada orang yang belum cukup peka misalnya, oh enggak deh, belum yes and no, gua puasa deh. Saya sih cukup praktikal orangnya saudara ya. Saya dapat itu, saya langsung tahu daripada dipikir susah, ini gampang kok. Menurut saya Tuhan nganjurin saya nggak pergi. Walaupun tidak ada no-nya. Ya, saya ngomong sama istri saya dapat jawaban nih. Kayaknya Tuhan mau kita tinggal di Indonesia. Karena Tuhan akan berkatin kita. Saudara, waktu itu tahun 98 kami baru menikah, baru beberapa bulan. Umur berapa ya waktu itu aku ya? Masih 24 tahun, berapa tahun yang lalu itu? 20 tahun yang lalu ya. 21 tahun yang lalu. Wow. Amazing. Dan saya tidak bisa melihat hari ini saudara secara jujur. Saya tidak tahu, saya nggak bisa ngelihat wajahnya Pak Michael, saya nggak bisa ngelihat wajahnya Pak Voldi, saya nggak bisa ngelihat wajahnya Roni, Feby, Leoni ya, dan yang lain-lain. Tapi saudara, saya bersama dengan Pastor Debbie waktu itu sepakat di dalam kesukaran kami putuskan. Kami tidak akan pindah. Saudara tahu apa yang terjadi? Sejak hari itu, kondisi keuangan kami jauh lebih susah. Mengandalkan Tuhan itu memang tidak selalu bulan madu dengan Tuhan, saudara ya. Tetapi saudara lihat hari ini, kami bukan orang kaya, tetapi hidup kami boleh menjadi dampak buat banyak orang. Tidak diperlukan harus kaya dulu baru berdampak. Terlambat saudara. Betul ya? Tetapi berdampaklah dan biarlah hidupmu menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Ini doa saya buat saudara. Ada amin. Ya, seperti apa yang saya akan baca buat saudara di ini ayat terakhir nih. Mazmur 28 ayat 7 sampai dengan 8 ini kayaknya bibinya udah lapar nih. Ya, ini mewakili suaranya jemaat yang lain gitu. Oke. Mazmur 28 ayat 7 sampai dengan 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu, beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ayo saudara, bersama-sama kita ngandalin Tuhan yuk. Karena pada waktu kita mengandalkan Tuhan, saudara, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Betul ya? Di dalam kondisi apapun kehidupan saudara, kalau saudara tahu bahwa Tuhan ada di sana, bukan cuma melihat kehidupan saya cuma secuil saudara ya. Tetapi lebih daripada itu Tuhan akan, saya berdoa biarlah Tuhan juga, saudara juga mengalami Tuhan. Mengalami apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Bukan hanya Pak Voldi, tetapi ada banyak orang-orang lain yang akan mengalami bagaimana Tuhan membukakan satu demi satu rencananya. Dan saudara akan kemudian tertegun dan berkata, wow.
Amazing, bagaimana mungkin di dalam amazing grace, kasih karunia yang Tuhan yang sangat besar. Saya yang tidak layak, ini kemudian Tuhan layakkan sehingga Tuhan bisa pakai, sehingga hidup saya berdampak buat kemuliaan namanya. Ada amin saudara? Siapa mau ngandalin Tuhan? Yakin saudara? Katakan saya mau ngandalin Tuhan. Coba lihat kiri kanan, saudara yang di rumah juga yang lagi nonton, katakan saya mau mengandalkan Tuhan.